aku yang dulu aku tuh nggak suka baca buku, aku benar-benar cuman baca komik doang. Itu pun ya lebih banyak nonton animenya. Tapi awal tahun ini tuh aku udah mulai mencoba untuk memaksakan diri untuk baca buku gitu loh, gitu. Halo, nama aku Wan Sutrisna dan kali ini aku bakal ngebahas sebenarnya memaksakan untuk baca buku itu baik atau enggak sih? Karena aku pribadi bakal ngomongin pengalaman pribadi aku gimana aku akhir-akhir ini tuh udah mulai memaksakan membaca buku gitu lah. Mulai dari menilai dari buku dari sampulnya tentunya. Kan kata orang jangan menilai buku dari sampulnya. Enggak, aku bakal, karena aku targetnya pengen mencoba untuk baca buku jadi aku ngejudge dari sampulnya dulu. Jadi dari awal ngejudge terus mencoba baca, dan setelah baca akhirnya pun aku sadar bahwa ternyata membaca buku tuh menyenangkan ya, karena dari membaca buku itu sendiri juga mengurangin aktivitas doom scrollingku dan beberapa habit-habit yang kayak ngelamun atau cuman ngabisin waktu nggak jelas gitu. Akhirnya aku manfaatin waktu itu untuk baca buku gitu. Dan apakah dengan membaca buku dengan keadaan dipaksakan itu worth it? Aku pribadi juga ngerasa worth it aja ternyata, karena aku pribadi juga ngerasa yang tadinya aku pikir baca buku itu sangat membosankan, ternyata buku yang nge-trigger aku untuk baca buku lebih banyak lagi itu menyenangkan tuh. Salah satu bukunya tuh Makanya Mikir, itu penulisnya itu Kak Abigail sama Kak Kania, itu content creator. Dan buku itu salah satu impactnya untuk membaca buku lainnya gitu, kayak menata gimana cara kita berpikir, bagaimana kita memutuskan untuk ngambil keputusan gitu. Dan fase-fase awal tuh sebenarnya agak susah ya, karena masih dipaksakan. Dan karena buku pertama yang tadi Makanya Mikir ternyata bukunya menyenangkan, jadi aku ngerasa ya baca buku itu mulai menyenangkan lah. Untuk seenggaknya aku punya tujuannya itu merubah sedikit demi sedikit habit-habit yang kurang baik lah. Jadi ya fase-fase awal tuh agak lucu ya, ternyata baca buku itu menyenangkan gitu. Dan nggak hanya itu juga, hasil yang ku paksakan membaca ini tuh ialah dimana aku mulai banyak pemendaharaan kata gitu, kayak seenggaknya aku ngomong gini nih nggak habis banget gitu. Dan buku-buku yang udah aku baca tuh mulai dari Makanya Mikir, terus Storyworthy, penulisnya itu Matthew Dicks, lanjut di bukunya Eno Bening yaitu Bagaimana Medsos Menghancurkanmu. Ya, ini aku ingatin buku aku tuh di sebelah. Terus yang baru kemarin kelar aku baca tuh buku Jangan Takut Gagal dari Aldila Dharma ya. Itu buku tentang hijrah. Jadi yang tadinya Makanya Mikir itu gimana buku itu menceritakan tentang fondasi dalam berpikir, gimana cara misalnya kamu punya tujuan nih, dan kamu tuh butuh tahu yang mana tujuan awalmu tuh kayak mana gitu. Dan buku itu tuh benar-benar untuk merapiin gimana akhirnya kamu bisa mencapai tujuan yang kamu mau gitu. Lalu dilanjut dengan buku Storyworthy itu aku ngebaca gimana untuk menjadi storyteller yang baik tentunya kan, Storyworthy. Terus dan di dalamnya tuh ternyata bukan sekedar menjadi storyteller tapi membangun habit. Ternyata hidup kita tuh bisa diceritakan gitu. Ternyata nggak yang flat amat. Ternyata bisa digali memori lama kita gitu dan dijadikan sebuah cerita. Lalu bukunya Eno Bening yang Media Sosial Menghancurkanmu itu tuh menyadarkan aku betapa bahwa kita tuh antara dunia sosial media sama media realita ini yang sekarang kita ini nih di dunia nyata itu tuh benar-benar udah menyatu gitu. Dan
ketika orang tidak menyadari sudah menyatunya medsos ini tuh ternyata sangat membahayakan, sangat, kalau kita nggak aware bahwa sebenarnya tuh ada batasan-batasannya antara dunia nyata sama dunia maya itu. Dan di sini di buku itu tuh dijelasin lah, atau seenggaknya memberi awareness akan hal bahayanya media sosial yang ternyata untuk saat ini tuh benar-benar menyatu gitu. Lalu buku Jangan Takut Gagal itu buku yang akhirnya ku beli 2016 dan di 2025 ini ku selesaikan gitu loh. Di buku itu aku betapa sadarnya bahwa kembali ke atau memasrahkan diri kepada ya Rob gitu loh. Kayak ketika capek nih, lu ingat Tuhan gitu, apa-apa kembalikan lagi ke Tuhan gitu. Bukunya Jangan Takut Gagal itu benar-benar istilahnya menggebuk gitu. Jadi beberapa buku yang ku baca tadi itu hasil dari yang ku paksakan. Awalnya cuman pengen cobalah gimana mengubah habit dari tadinya cuma doom scrolling jadi habit untuk kayaknya kalau ada waktu kan baca buku gitu. Dan ya itu hasilnya, banyak pandangan baru, banyak insight baru, dan aku happy. Dan saat ini aku sedang menyelesaikan ini buku The Kingpin Project dari Vincent Ricardo. Jujur bab-bab awalnya pembahasannya tentang gimana termodinamika 2 itu ada kaitannya sama keseluruhan hidup kita. Itu bikin bingung karena terlalu banyak rumus-rumus yang dijabarkan, dan aku nggak masalah karena aku niatnya emang walaupun aku tidak sepenuhnya paham, seenggaknya aku baca dulu. Harapannya nanti kalau aku baca ulang lagi, aku cari lagi referensinya dari mana segala macam, aku bisa paham gitu. Karena buku-buku yang sebelum juga gitu, aku baca ulang dikit lagi setelah aku selesai baca, terus baca lagi awal-awal minimal kayak daftar isinya, terus mengingat gitu, oh ini maksudnya gitu. Jadi itu benar-benar efek dari mencoba untuk memaksakan diri membaca. Dan benefit atau kesimpulan dari kenapa aku memaksakan diri membaca itu ternyata benar-benar mengisi ruang kosong dalam hidupku pada saat ini, dan itu bermakna tentunya. Mungkin video ini agak berantakan ya, karena ini salah satu video project aku untuk kayak ya coba ngomong tanpa skrip gitu. Dan aku memutuskan untuk ngebahas gimana aku memulai perjalanan membaca buku bermodalkan memaksakan diri gitu. Dan ya mungkin sekian dari videoku kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk kita semua, see you next time. Anjir, aku ngomong apa coba.